Maka Nabi SAW ketika Sayyidina Umar dalam satu riwayat hadis Sayyidina Utsman, hadisnya sahih kedua-duanya, minta izin ke Rasulullah untuk berangkat haji. Ya Rasulullah, aku izin berangkat haji tahun ini ya Rasulullah. Yalah, apa kecik Nabi ke Sayyidina Utsman? Utsman, la tansani fi du'aik. Utsman, jangan engkau lupakan aku dalam doa engkau. Dalil hadis sahih tentang boleh bertawassul kepada orang yang hidup. Boleh minta doa ke orang. Apa salahnya Nabi langsung saja berdoa kepada Allah? Mana yang lebih cepat doa Nabi itu doa Sayyidina Utsman? Tentu Nabi. Nabi maqam Nabi lebih tinggi. Bisa saja Nabi langsung berdoa kepada Allah. Tapi tidak. Nabi ingin mengajarkan kepada umatnya ketika ada orang yang berangkat ke Mekah melaksanakan haji, minta doa itu. Itu yang diajarkan ke orang tua-tua dulu. Kalau ada orang yang berangkat haji betul itu, oh sih ingin dulu gede-gede dulu. Lah kalau masih ada orang yang minggu besok ke berangkat katanya suci. Betul tak itu? Kejap mak tak ada lihat ada. Jaluk pulau sarung pulau kami di situ, imbau-imbau pulau kami di situ. Maksudnya apa? Doa kan? Nabi lah mengajarkan la tansani fi du'aik. Jangan lupakan aku dalam doa engkau ya Utsman. Padahal Nabi bisa saja Nabi bermunajat kepada Allah. Tapi kenapa Nabi minta doa kepada Sayyidina Utsman? Nabi pertama ingin mengajarkan kepada umatnya titip doalah kepada orang yang berangkat haji. Kedua, Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Utsman banyak tempat-tempat yang Allah kabulkan doa kita. Imam Suyuti Ibu dalam sebuah kitab mencoba menghitung tempat-tempat yang mustajab berdoa di Masjidil Haram saja gini. Masjidil Haram sekeliling itu saja ada 10 tempat mustajab berdoa. Kadang jemaah haji, jemaah umrah sepele saja kadang di 10 tempat. Padahal 10 tempat fastajaba lahu doa. 10 tempat yang dikabulkan doa. Mana 10 tempat? Kita cuba hitung. Pertama, di dalam Hijr Ismail. Dalam Hijr Ismail mustajab doa. Makanya orang Badri, orang nak solat di masjid di dalam Hijr Ismail. Kenapa? Karena Hijr Ismail itulah samudul jawfal Ka'bah. Maka dikatakan man dakhalaha dakhalal Ka'bah. Orang yang masuk Hijr Ismail itu samudulnya masuk Ka'bah. Makanya bagi orang yang tawaf tidak boleh memegang pondasi Hijr Ismail karena sama memegang Ka'bah. Sedangkan tawaf itu mesti di luar Ka'bah. Namanya kita memutar. Tuh. Apalagi kalau dapat pula di bawah cucuran hujan tu, yang cucuran emas rausan namanya. Di situ tu kalau kita mustahil berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa kita. Nah, tujuh rukun di situ dalam Hijr Ismail. Yang kedua di rukun Yamani. Makanya ketika itu kita cukup dengan mengangkat dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Apa doa yang kita baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Itu tempat mustajab doa. Yang ketiga, ketika mencium Hajar Aswad, mustajab doa. Maka Imam Suyuti mengatakan orang yang memiliki hajatnya mintalah dengan mencium Hajar Aswad. Makanya mencium Hajar Aswad itu perkara mulia. Perkara mulia. Nabi mencium Hajar Aswad. Ada yang mengatakan itu bukan karena Hajar Aswadnya mulia. Okeylah karena tidak mulianya Hajar Aswad, tapi setidaknya Hajar Aswad pernah dicium oleh Rasulullah SAW. 4. Yang disebut dengan multazam. Mana multazam? Multazam antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah. Itu mustajab doa di situ. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu mustajab doa. Faltazamu, maka iltizamlah. Iltizam itu kalau bisa tempelkan dadu itu ke Ka'bah tadi. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya multazam.
Kalau ingin cuba praktekkan yang ke Makkah, ada hajat itu susah, berat mendapatkan itu, minta di Multazam. Allah bayar langsung, Allah beri hajat kita. Itu tempat mustajab, Multazam namanya. Kalau bikin itu Multazam itu dia pakai dia sekali untuk bagan tuang, untuk maupun orang mencium hajar aswad tadi. Itu tempat mustajab. Kelima, Babul Ka'bah, pintu Ka'bah. Maka pintu Ka'bah dari itu tempat mustajab. Imam Suyuti mengatakan orang tak dari dulu sampai sekarang ketika punya hajat dia berhenti di pintu Ka'bah. Di pintu Ka'bah istijabah doa. Yang keenam, Maqam Ibrahim. Ketika berada di Maqam Ibrahim, mustajab doa. Yang ketujuh, inda bi'ri Zamzamin. Ketika berada di sumur Zamzam. Mana sumur Zamzam? Sumur Zamzam 25 meter daripada arah Maqam Ibrahim. Kalau Maqam Ibrahim 25 meter ke arah daripada mirar yang hijau itu, di situ dulu ada namanya sumur Zamzam. Dulu tahun 70-an, ada kena 80-an yang berangkat haji masih bisa turun ke sumur Zamzam. Itu mustajab doa di dalamnya. Mustajab doa di tempat itu. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, inda syarabi Zamzamin, ketika minum Zamzam. Bila minum Zamzam, ketika setelah melaksanakan salat sunat 2 rakaat tawaf. Sudah salat sunat 2 rakaat tawaf, minum Zamzam, melihat ke arah Ka'bah, itu Allah kabulkan doa kita. Allah kabulkan hajat kita. Maka Nabi katakan apa? Al-Zamzamu liman syuribalah. Zamzam itu bagi orang yang meminumnya. Apa maksudnya? Apa hajat kita minta dengan memakai Zamzam. Hadis dalam Sahih Muslim. Itu Nabi mengajarkan boleh kita bertawassul dengan zat. Zatnya itu air. Air itu adalah air Zamzam. Karena Zamzam air yang paling mulia di dunia. Dikatakan oleh Syarah Al-Imta' Matan Abi Suja, 2 saja air yang mulia di dunia. 1 air Zamzam sebagaimana hadis dalam Sahih Muslim. Yang kedua, air yang keluar daripada sela-sela anak jari Nabi ketika perang. Ada pernah terjadi perang, musim panas, air habis, sahabat masih berkecamuk perang. Untuk minum tak ada. Datang sahabat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, al-ma'u qad infaq. Air sudah habis ya Rasulullah. Air tak ada ya Rasulullah. Sedangkan sahabat masih perang ya Rasulullah. Kata Nabi, aina ina'uha? Di mana letak bejananya? Hadis ini sahih. Dalam Fathul Bari juga disebutkan. Di mana letaknya? Di sana ya Rasulullah. Baik, datang Nabi ke sana. Wa waqa'a yadah. Nabi letakkan saja tangan Nabi di dalam drum besar itu, fanfajarat min halma, keluarlah air dari sela-sela anak jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minum dari air itu sekitar 400 sekian orang tentara prajurit Islam ketika itu. Dan yang hebatnya, man syariba minhu la sam'ahu abada, yang minum dari air itu tidak pernah haus selama-lamanya. Itu air yang mulia yang kedua. Jadi air yang mulia yang di dunia ini, yang mulia 2 saja. Kalau di akhirat ada Telaga Kautsar Nabi namanya. Kalau di dunia 2. Zamzam 1, air yang keluar dari anak jadi Rasulullah. Itu air yang paling mulia. Jadi jangan kita sampai pula dulu air yang paling mulia di dunia. Tidak, 2 saja. Maka Zamzam 1, Zamzam mulia. Saking mulianya Zamzam, siapa yang berdoa pakai Zamzam, Allah kabulkan doanya. Nabi katakan, al-Zamzam liman syuribalah. Saking mulianya Zamzam, fal batnil mubtila al-nifaq la yashrab az-Zamzam bil mubtila. Perut yang tak bisa menerima Zamzam, maka itu perutnya dikhawatirkan adanya nifaq. Apa nifaq? Munafik. Kita mudah Bapak Ibu, hadis dalam Jami' As-Saghir Imam Suyuti, mudah menandakan awakku ada sifat munafik di dalam diri kita, mudah. Tak perlu awak tanya ke orang. Kalau awak tanya ke orang, dan ku munafik ke aja awak ke orang. Tak kena orang menyebut awak dari awak munafik. Apa caranya? Minum aja Zamzam. Minum Zamzam seteguk, 2 teguk, 3 teguk, 4 teguk.
lah mulai terasa koyong badan, lah mulai terasa nak mual, lah mulai terasa sakit perut, lah mulai terasa nak muntah. Berarti itu kecek Nabi tanda ada penyakit munafik di badan kita. Cek hadis dalam Jami' As-Saghir, Imam Suyuti menukilkan hadis. Batil mutila, perut yang tak bisa menerima zam-zam, fa innaha nifaq. Perut tadi itu perutnya orang munafik. Maka kalau ada kita minum zam-zam, terasa sakit perut atau nak mual atau nak muntah, kontok aja lah, cerita dulu ke kawan lain. Kalau buat samping dulu ke kawan sama punya munafik dan lupanya kerja ke kawan lain. Kadang ada jemaah haji yang mau umrah kita tak mengaji, tak mengerti, tak jauh dulu kawan. Ustaz, awak nak bisa minum zam-zam ke dan nyanyi. Apa tu? Setiap minum zam-zam ke nak muntah awak nyanyi. Nah, samunya menyampaikan kawan, Ustaz, minum penyakit munafik dan lupanya sakit. Jadi tak perlu awak menunjuk orang macam kan ganti maka macamnya munafik tu. Tak usah awak menunjuk orang munafik. Ingin membuktikan diri awak munafik, indahnya minumannya zam-zam. Itu saking mulianya zam-zam. Tak bisa diterima oleh orang yang hatinya kotor, tak bisa diterima oleh hatinya busuk, tak bisa diterima oleh perangainya yang jahat. Itulah mulianya zam-zam. Al-ma'u zam-zam, zam-zamu liman syuribalah. Ayatkan mulianya zam-zam. Nah, ketika minum zam-zam istijabah doa, Allah kabulkan doa. Hadis dalam Sahih Muslim itu al-zamzamu liman syuribalah. Hadis dalam Sahih Muslim. Maka dianjurkan kita dari Nabi baca doa ketika minum zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in wa saqa'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kehebatan zam-zam. Yang ke-9 tempat mustajab doa ketika berada di Bukit Safa. Yang ke-10 mustajab doa ketika berada di Bukit Marwah. Di situ saja ada 10 tempat mustajab doa. Kira-kira di dunia tu di mana tempat dan 10 tu bisa mustajab doa? Dia awak ada tempat itu tu dia awak? Ada Kaabah, ada gambar Kaabah ada di kita. Safa Marwah ada dia awak? Tak ada. Apa lagi? Makam Ibrahim tak ada. Hajar Aswad tak ada. Parfum yang ada parfum Hajar Aswad maka itulah Nabi menitip doa kepada Sayyidina Utsman, la tansani fi du'aik Utsman, jangan engkau lupakan aku dalam doa kau. Nah begitu. Baru 2 yang kita bahas. Jadi si fakir tadi mendengar penjelasan dari Nabi, mengatakan jadi tidak ada bedanya gitu dengan orang kaya. Kayo sedekah jatuh, kita bisa sedekah dengan zikir. Orang kaya bisa berangkat haji ke Mekah, kita bisa mendapatkan pahala haji. Nah yang ketiga oleh bahawa orang kaya bisa bangun masjid, kita pun kecil Nabi bisa membangun bahkan lebih dari 1000 masjid. Apa amalannya? Bagaimana cara Nabi mengajarkan ke sahabat? InsyaAllah nanti pada Isya akan kita lanjutkan kajian itu insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.